jalannya pemerintahan di tingkat kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelaksana otonomi daerah menjalankan kewenangan yang diberikan untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kebijakan daerah bersama DPRD menyusun rencana pembangunan dan jangka menengah. Pengelolaan keuangan daerah. Selain daripada ini, Jepang juga berperan sebagai pengelola keuangan daerah. Selain daripada peran yang tiga ini, peran bupati juga sebagai pengelola keuangan daerah, mengelola anggaran dan belanja daerah (APBD) secara akuntabel dan efisien. Sebagai pelayanan publik, memastikan pendidikan, kesehatan, aparatur sipil negara perwakilan dari pemerintah pusat menjadi hubungan pelaksana dari pemerintah di tingkat kabupaten. Di sini ada macam-macam perangkat daerah OPD. Yang pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas pokoknya menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah serta pelatihan. Nah, sekolah SD ini penyelenggaranya boleh dilaksanakan itu adalah bupati ya. Ini adalah organisasi perangkat daerah. Ada dinas kesehatan atau dinkes. Tugas pokoknya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ada dinas lingkungan hidup, dinas komunikasi informatika, dinas pekerjaan ruang UPN, ada BPKAD, DKPP, DPMD, DPKP, dan juga yang terakhir ada kecamatan. Nah, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan. Mempelajari tentang dan kepala desa dan pelayanan masyarakat. Peran camat di tingkat kecamatan. Camat adalah pejabat pemerintah kabupaten kota yang memimpin kecamatan dan bertugas sebagai bupati atau wali kota dalam mengorganisasikan pelayanan pemerintahan di wilayahnya. Ini peran dalam pelayanan masyarakat itu memastikan negeri
alat tulis dan lain-lain termasuk ya. Kalau di dunia kesehatan itu ada yang puskesmas, vaksin, ada yang pernah divaksin? Dan nah itu juga termasuk layanan ya, BPJS. Nah, jalan tuh, jalan pagi diperbaiki, itu juga termasuk peran pemerintah daerah. Bikin KTP, bikin akte, keluarga, nah itu juga termasuk peran dari pemerintah daerah. Kesimpulannya, pemerintahan daerah memiliki struktur yang tersusun dari tingkat paling rendah, desa atau kelurahan, hingga tingkat kabupaten kota dan provinsi. Setiap tingkatan memiliki peran dan pemimpin masing-masing. Tadi yang ingat, desa dipimpin oleh lurah. Kalau kecamatan dipimpin oleh camat. Kalau kabupaten bupati. Kalau provinsi dipimpin oleh, kalau negara dipimpin oleh presiden. Betul. Tepuk tangan. Buat semuanya ya. Melalui pembagian tugas dan fungsi yang jelas, pemerintahan daerah berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung, menciptakan tata kelola yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Terima kasih, semoga materi yang disampaikan dan dipelajari bersama dapat bermanfaat. Ibu tegaskan sekali lagi bahwa